Salam jumpa kakak-kakak yang dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kakak-kakak, pada episode kali ini kita hendak mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema Tuhan menyertai, belajar dari kisah Yusuf di Mesir, dari Kejadian pasal 37 ayat 23 sampai 28 dan dilanjutkan pasal 39 ayat 1 sampai 23. Sebelum kita mulai, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami mau melaksanakan persiapan bersama dengan anak-anak-Mu yang Kau percaya menyampaikan firman-Mu pada anak sekolah minggu. Berkati dan pimpinlah kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah kakak-kakak, kita mulai saja dengan bahan Alkitab yang disampaikan oleh Kak Pendeta Hendra. Mari silakan Kak Pendeta Hendra. Salam kakak-kakak semua, kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan dan hari ini kita akan belajar kembali dari kisah Yusuf. Dan ini adalah episode ketika Yusuf akan dijual ke Mesir. Kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan yang menyertai kehidupan Yusuf dan juga banyak orang-orang di sekelilingnya. Bacaan firman Tuhan diambil dari Kejadian 37 ayat 23 sampai dengan 28 dan kita lanjutkan pada pasal 39 ayat 1 sampai dengan 23. Yuk kita baca firman Tuhan ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Dari ayat 23 di pasal 37. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Kita akan lanjutkan pada pasalnya yang ke-39 ayat 1 sampai dengan 23. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kuasa Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kuasa Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun
Dari hari ke hari, perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya kepadaku. Lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu juga lah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya kepadaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu," maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikian kakak-kakak pembacaan firman Tuhan. Kita akan bahas ayat per ayat ya kak. Jadi ini kisah penggalan dari kehidupan Yusuf. Nah, dalam ayat yang ke-27, bagian awal dari bacaan kita di ayat pasal yang ke-37, di ayat 27 disebutkan, "Marilah kita jual dia kepada orang Ismail, tetapi jangan kita apa-apakan dia." Jangan kita apa-apakan dia, menunjuk bahwa ada sebuah rencana sesuatu. Dan kalau kita melihat di ayat 23, diskusi antara saudara-saudara Yusuf ini menunjukkan bahwa mereka mau membunuh Yusuf karena kebenciannya, keiri hatiannya kakak-kakak Yusuf ini terhadap Yusuf. Tapi ternyata Tuhan berperkara lain. Ketika orang-orang rombongan Ismail itu melewati para kakak-kakak ini, lalu ada kesadaran baru. Saya mempercayai itu juga karya Tuhan untuk memberikan kesadaran baru pada kakak-kakak Yusuf untuk tidak membunuh Yusuf. Jadi ini adalah juga karya Tuhan untuk melindungi Yusuf untuk tidak dibunuh. Yusuf tidak dibunuh karena ada sesuatu yang Tuhan nyatakan, dan para rombongan ini Tuhan pakai untuk memberikan ide pada kakak-kakaknya untuk tidak membunuh Yusuf. Kisah kita lalu dilanjutkan bahwa Yusuf kemudian tinggal di rumah Potifar, dan di ayat pasal 39 di ayat kedua disebutkan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Jadi jelas sekali teks kita mengatakan soal Tuhan menyertai Yusuf. Dan penyertaan Tuhan ini membuat apapun yang dikerjakan oleh Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi keberhasilan karena Tuhan menyertai. Ini bukan semata-mata Yusuf begitu rajin, begitu piawai untuk mengurus rumah tangga, tapi karena Tuhan menyertai. Jadi kita melihat bahwa keberhasilan karena penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan Yusuf. Dan ini yang lalu membuat ada banyak sekali hal yang dipercayakan Yusuf. Dipercayakan Potifar kepada Yusuf. Dan kalau kita melihat apa yang dilakukan Potifar kepada Yusuf, menyerahkan segala miliknya itu kepada kekuasaan Yusuf. Kenapa? Karena tuannya ini melihat Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Terlihat sekali, penyertaan Tuhan itu ternyata juga terlihat oleh Potifar, tuan dari Yusuf ini. Jadi orang yang mungkin tidak percaya kepada Tuhan, orang Mesir, tapi terlihat sekali bahwa ada sesuatu yang berbeda dari Yusuf. Penyertaan Tuhan itu membuat Yusuf sangat menonjol dan diberikan kepercayaan oleh sang tuannya.
Dan dampaknya luar biasa, kakak-kakak. Penyertaan Tuhan itu membuat Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Jadi berkat Tuhan tuh nyata pada orang yang disertainya, tapi juga orang-orang di sekelilingnya. Orang yang disertai Tuhan akan jadi berkat, kakak-kakak. Dan ini terlihat dalam kehidupan Yusuf memberkati rumah Potifar sang tuannya. Kakak-kakak, apakah segala sesuatu yang baik saja terjadi dalam kehidupan orang yang disertai Tuhan? Ternyata kisah kita berlanjut dengan istri Potifar yang menggoda Yusuf, dan akhirnya istri Potifar menuduh Yusuf, dan Yusuf akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Penyertaan Tuhan pada orang-orang yang ia pilihnya ternyata tidak menghalangi tantangan dalam kehidupan orang-orang yang disertai Tuhan. Orang-orang yang disertai Tuhan tetap menghadapi tantangan seperti yang dialami oleh Yusuf. Tapi yang luar biasa, dalam kehidupan penuh tantangan dan sesuatu yang berat, dituduh, dipenjara, kehilangan kepercayaan, tapi penyertaan Tuhan itu tidak pernah usai. Mari kita melihat kehidupan Yusuf di penjara. Dalam kisah kita disebutkan kepala penjara juga melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Potifar. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf, sehingga ia menjadi kesayangan kepala penjara ini. Dan apa yang dilakukan Potifar, menyerahkan banyak kekuasaan kepada Yusuf, itu juga dilakukan oleh kepala penjara. Jadi segala sesuatu diserahkan kepada Yusuf, dan Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Jadi penyertaan Tuhan pun tetap nyata, walaupun dalam penjara. Penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan yang mungkin sangat terpuruk bagi orang-orang melihatnya, kasihan banget Yusuf ya di penjara. Tapi ternyata penyertaan Tuhan itu nyata. Kakak-kakak, kalau kita melihat kisah perjalanan kehidupan Yusuf, maka nampak sekali bahwa Yusuf itu disertai Tuhan di segala hal. Kita melihat ketika kakak-kakaknya mau membunuh Yusuf, ternyata dia diselamatkan. Tuhan menyertai. Tuhan memberikan ide. Tuhan menghadirkan para rombongan pedagang itu lewat, dan akhirnya mereka tidak menjadi membunuh Yusuf dan menjual Yusuf. Tuhan menyertai dalam segala keadaan. Dan orang yang disertai itu, kita sadar bahwa tetap akan menghadapi banyak tantangan. Tapi penyertaan Tuhan itu selalu ada dan membuat orang yang disertai Tuhan selalu berhasil dalam pekerjaan. Demikian kakak-kakak, kita mau memperkenalkan adik-adik kepada Tuhan yang menyertai dari kisah Yusuf yang dibawa ke Mesir ini. Semoga kakak-kakak bisa menyampaikannya kepada adik-adik dengan tepat. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Kita menuju Kak Mega Tamba yang sudah siap mau menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar Tuhan menyertai, belajar dari kisah Yusuf di Mesir, dari Kejadian pasal 37 ayat 23-28 dan
pasal 39 ayat 1 sampai 23. Kita dengarkan Kak Mega Tamba yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Mari silahkan Kak Mega. Hai kakak kurus sekolah minggu, bagaimana kabarnya? Kiranya kita sehat dan sukacita selalu dalam Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik kelas balita dan batita dengan judul Tuhan Menyertai. Saya izin share screen terlebih dahulu. Bahan Alkitab yang terambil pada kitab Kejadian 37 ayat 23 sampai dengan 28 dan kitab Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 23. Tujuan pembelajaran yang adik-adik nanti dapatkan, yang pertama adalah anak mengenal kisah kehidupan Yusuf yang dijual waktu ia di Mesir. Artinya kakak-kakak harus menceritakan kisah Yusuf kepada adik-adik. Lalu yang kedua, katakanlah kepada mereka bahwa Tuhan menyertai mereka. Sebagaimana Tuhan menyertai Yusuf pada waktu ia di Mesir. Nah, cara pengajarannya adalah ada dua caranya yang saya berikan. Yang pertama, jebakan sampah. Jadi, kakak-kakak mungkin bisa membuat satu alur jalan, di mana adik-adik berjalan dari start sampai ke finish, tapi harus ada jebakan sampah atau jebakan kertas-kertas yang adik-adik harus tidak boleh mengenakan sampah-sampah itu. Nah, gimana caranya? Berarti harus ada pertolongan mama papa yang menolong gitu. Sehingga adik-adik bisa sampai ke akhir finish. Lalu yang kedua, adik-adik mungkin bisa dengan cara bernyanyi. Nah, lagu-lagunya seperti apa? Lagu-lagunya saya merekomendasi yang pertama Allah yang menjagaku. Nanti ada di link YouTube di paparan ini. Yang kedua adalah Allah menjaga saya. Yang kedua sayang disayang. Lalu yang ketiga, Bapakku datang padamu. Dengan lagu-lagu ini dikemas, dinyanyikan bersama-sama dengan adik-adik. Lalu nanti kakak-kakak baru memasuki alur cerita kehidupan Yusuf di Mesir. Nah, poinnya adalah adik-adik akhirnya memahami bahwa dia disertai oleh Tuhan Yesus. Sehingga adik-adik bisa mengatakan bahwa aku disertai oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka sudah dapat pembekalan pembelajaran dari kehidupan Yusuf yang diceritakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Kiranya bahan ini bisa bermanfaat untuk pelayanan kita bersama. Semangat kakak-kakak guru sekolah minggu dalam menceritakan kepada adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Mega Tamba yang sudah menyampaikan pengajaran di kelas Batita, kelas Balita. Sekarang kita mau mendengarkan Kak Sonya yang mau menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita hendak mempersiapkan bahan ajar dengan tema Tuhan Menyertai, belajar dari kisah Yusuf di Mesir, dari Kejadian pasal 37 ayat 23 sampai 28 dan dilanjutkan pasal 39 ayat 1 sampai 23. Kita mau dengarkan Kak Sonya yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas kecil. Mari silakan Kak Sonya. Shalom kakak-kakak, jumpa lagi dengan Kak Sonya dalam persiapan guru sekolah minggu untuk kelas kecil. Tema kita kali ini adalah Tuhan Menyertai dan bahan bacaan kita terambil dari Kejadian pasal 37 ayat 23 sampai 28, lalu dilanjutkan pasal 39 ayat 1 sampai 23.
Tujuan pembelajaran untuk tema kita kali ini ada 2 ya kakak-kakak. Yang pertama, anak tahu bahwa Tuhan menyertai Yusuf sehingga Yusuf berhasil dalam setiap pekerjaannya. Yang kedua, anak meyakini bahwa Tuhan menyertai setiap orang yang berkenan kepadanya. Nah, untuk aktivitas pembuka kakak-kakak, saya menyarankan kakak-kakak untuk mencari beberapa gambar anak yang sedang mengalami kesulitan ya. Nah, di sini saya memberikan 3 contoh gambar anak yang sedang mengalami kesulitan. Yang pertama, anak yang sedang kesulitan mengerjakan tugasnya baik di sekolah maupun di rumah. Yang gambar kedua adalah anak yang sedang mengalami kesulitan saat sedang belajar ya, saat dia membaca bukunya mungkin dia nggak ngerti apa yang dia pelajari saat itu. Dan yang ketiga, anak yang mengalami kesulitan saat entah mungkin dia lagi bermain sepeda atau di dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kakak-kakak bisa memberikan gambar ini dalam bentuk print out ataupun bisa juga kakak-kakak tampilkan melalui laptop ataupun layar televisi yang ada di ruang sekolah minggu kakak-kakak ya. Nah, lalu kakak-kakak bisa tanyakan pada adik-adik nih, ya, gambar apa yang mereka lihat. Jadi biarkan adik-adik menyebutkan gambar-gambar yang kakak-kakak tampilkan tersebut. Setelah itu, kakak-kakak juga bisa menanyakan pada adik-adik, apakah adik-adik pernah mengalami ya kejadian-kejadian seperti dalam gambar atau mengalami kesulitan-kesulitan seperti yang nampak pada gambar yang kakak-kakak berikan. Nah, kalau memang mereka jawab pernah kak atau iya ada kak, nah berikan kesempatan kepada mereka untuk menceritakan ya tentang pengalaman mereka ketika mengalami suatu kesulitan. Setelah adik-adik selesai menceritakan pengalaman mereka ketika menghadapi kesulitan, kakak-kakak bisa lanjutkan menyampaikan beberapa hal ini kepada adik-adik ya. Yang pertama, bahwa setiap orang pasti pernah mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Yang kedua, ketika mengalami kesulitan atau kesulitan itu datang dalam hidup kita, kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apa sih yang Tuhan perintahkan? Yang Tuhan perintahkan itu adalah kita percaya kepada Dia, kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita tetap melakukan hal-hal yang baik dan tidak melakukan dosa ya ketika kita mengalami kesulitan. Nah, yang ketiga, kakak-kakak disampaikan bahwa di dalam Alkitab pun ada banyak tokoh-tokoh yang mengalami kesulitan di dalam kehidupannya sebagai anak-anak Tuhan. Salah satunya adalah Yusuf. Ya, kakak-kakak bisa sampaikan bahwa Yusuf juga pernah mengalami kesulitan dalam hidupnya. Di sini kakak-kakak bisa sedikit mereview, ya, mengingatkan kembali adik-adik cerita minggu lalu di mana Yusuf yang dibenci oleh saudara-saudaranya tadinya hendak dicelakai, tapi akhirnya mereka hanya memasukkan Yusuf ke dalam sumur, lalu kemudian menjual kepada pedagang Midian yang melewati jalan dekat tempat mereka mengembalakan ternaknya. Nah, kemudian yang berikutnya kakak bisa sampaikan bahwa ketika Yusuf mengalami kesulitan itu, dia tidak mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, tapi Yusuf tetap mengandalkan Tuhan ya saat mengalami kesulitan. Nah, untuk penyampaian cerita firman Tuhan, saya memberikan 2 ide kakak-kakak ya. Yang pertama, kakak-kakak bisa bercerita dengan membawa gambar ya. Jadi membawa print out gambar Yusuf yang dibawa oleh pedagang Midian ke Mesir, lalu Yusuf berada di rumah Potifar dan Yusuf yang dipenjara. Atau yang kedua,
adalah dengan memutarkan video ya, cerita tentang Yusuf yang dibawa pedagang Midian sampai ke Mesir, lalu tinggal di rumahnya Potifar dan sampai Yusuf di penjara. Saya memberikan satu contoh ya, video melalui YouTube yang linknya sudah saya sediakan pada layar ya. Nah, kakak-kakak bisa sampaikan cerita Yusuf ini kepada adik-adik, bagaimana ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya kepada pedagang Midian, dia harus pergi jauh daripada keluarganya ke tempat yang dia tidak kenal, bertemu dengan orang-orang yang dia tidak kenal, dan yang lebih parah adalah dia menjadi seorang budak ya, budak yang tidak memiliki kebebasan sama sekali. Lalu sampai di Mesir, Yusuf dijual oleh pedagang Midian ini kepada Tuan Potifar ya, seorang tuan tanah yang memiliki tanah yang luas dan membutuhkan tenaga pelayan atau budak untuk menjaga hewan-hewan ternaknya dan juga memelihara, menjaga rumahnya ya, tanahnya. Nah, lalu kemudian dari situ Yusuf yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dia berserah penuh kepada Tuhan, dia melakukan segala yang diperintahkan Potifar, setiap pekerjaan yang diberikan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan Potifar melihat bahwa Yusuf ini anak yang rajin, anak yang jujur, anak yang baik, ya. Lalu dia disayang Tuan Potifar ini, ya, lalu diberikan kepercayaan menjadi pemimpin di antara budak-budak yang lain, ya. Dia diberikan kepercayaan untuk mengelola ternak, mengelola kebun, mengelola bahkan sampai rumahnya. Potifar pun dipercayakan kepada Yusuf. Tapi suatu kali istri Potifar ini mengajak Yusuf untuk berbuat hal yang tidak baik, ya, gitu ya, melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yusuf tahu apa yang diminta oleh istri Potifar untuk dia lakukan ini adalah hal yang tidak baik, hal yang jahat di mata Tuhan. Karena Yusuf takut akan Tuhan, maka dia menolak. Nah, karena Yusuf menolak ajakan dari istri Potifar ini marah, ya. Dia lalu merencanakan sesuatu yang jahat buat Yusuf. Dia bercerita kepada suaminya bahwa Yusuf sudah melakukan hal yang tidak baik kepada dia. Pokoknya kamu harus memenjarakan dia, memberikan hukuman kepada dia. Nah, Potifar yang begitu sayang kepada istrinya, percaya pada apa yang dikatakan istrinya, lalu dia memenjarakan Yusuf, ya. Nah, Yusuf mengalami kesulitan lagi, ya, yaitu masuk dalam penjara. Tapi sekali lagi, karena Yusuf mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, maka Tuhan menolong Yusuf, ya. Dia sama seperti di rumah Potifar, ya, adik-adik, Yusuf ini menjadi tawanan yang baik, yang rajin, ya. Walaupun dia mengalami kesulitan, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak melakukan sesuatu yang jahat. Nah, di sini Yusuf di dalam penjara ini, Yusuf pun akhirnya menjadi kesayangan, ya, menjadi orang kepercayaan dari kepala penjara, ya. Yusuf dipercaya untuk menjadi pemimpin dari tawanan-tawanan yang ada di dalam penjara. Demikian Tuhan menyertai Yusuf karena Yusuf taat, ya, Yusuf setia, Yusuf mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Melalui kisah Yusuf yang dibawa oleh pedagang Midian ke Mesir ini, ada 4 hal yang bisa kita pelajari, ya, kakak-kakak, dan bisa kita sampaikan kepada adik-adik. Yang pertama, bahwa Yusuf pernah mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya, dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur,
lalu dijual kepada pedagang Midian, lalu dibawa ke Mesir dan dijual kepada Potifar sehingga menjadi pelayan di rumah Potifar. Lalu karena fitnah dari istri Potifar, Yusuf masuk ke dalam penjara. Ya, begitu banyak kesulitan yang dialami oleh Yusuf dalam kehidupannya. Yang kedua, ya, meskipun Yusuf mengalami kesulitan dalam hidupnya, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf karena Yusuf selalu menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ya, Tuhan selalu menolong Yusuf. Ya, yang tadinya dia mau dicelakai, mau dibunuh oleh kakak-kakaknya, tidak jadi, hanya dibuang dalam sumur, lalu dijual kepada pedagang Midian. Nah, lalu ketika dia menjadi pelayan, ya, karena dia Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan memberkati Yusuf, Yusuf menjadi kesayangan di rumah Potifar. Yusuf menjadi orang kepercayaan Potifar, ya. Nah, waktu dia di penjara pun demikian, Tuhan tetap menyertai Yusuf, ya. Yusuf tidak menjadi tawanan yang menderita, tapi dia bahkan sampai menjadi orang kepercayaan, menjadi kesayangan dari kepala penjara, ya. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf, ya, adik-adik. Tuhan tetap menyertai Yusuf. Yang ketiga, Yusuf tidak melakukan dosa walaupun dia mengalami kesulitan, ya. Dia tidak membenci saudara-saudaranya, dia tidak berusaha melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang Midian yang membawa dia ke Mesir. Lalu dia juga tidak melakukan hal yang tidak baik ketika dia menjadi pekerja di rumah Potifar. Bahkan ketika istri Potifar mengajak dia untuk melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, Yusuf menolaknya, ya, karena dia tahu bahwa Tuhan melihat apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia ucapkan. Jadi walaupun ada kesempatan, ya adik-adik, untuk Yusuf berbuat dosa, tapi Yusuf tidak mau melakukannya. Yang keempat yang kita bisa pelajari adalah Yusuf selalu mengandalkan Tuhan. Meskipun dalam kesedihan, dalam kesulitannya, dalam ketakutannya, ya, dia selalu mengandalkan Tuhan. Yusuf tetap menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik, kita belajar seperti Yusuf, ya. Kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun ada masalah, ada kesulitan, ya, ketika adik-adik sulit dalam mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan ulangan, ataupun dalam belajar, dalam bergaul bersama dengan teman-teman, ya, serahkan diri adik-adik kepada Tuhan, ya. Percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan memberkati adik-adik, ya. Jadi jangan takut, ya adik-adik, ketika mengalami kesulitan. Bukan berarti Tuhan meninggalkan adik-adik, bukan, tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita memegang Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Untuk ayat hafalan kali ini terambil dari Kejadian 39 ayat 23 yang berbunyi, Tuhan menyertai Yusuf dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Untuk aktivitas penutup, kakak-kakak, saya memberikan ide yang terambil dari alat peraga buku suruh anak, ya, yaitu mengerjakan mes perjalanan Yusuf dari tanah kelahirannya ke Mesir, di tempat dia mengalami begitu banyak kesulitan. Demikianlah kakak-kakak ide-ide penyampaian cerita firman Tuhan untuk tema Tuhan menyertai bagi adik-adik kelas kecil. Kiranya ini bisa membantu kakak-kakak dalam persiapkan diri untuk menyampaikan cerita firman Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Sonia yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas kecil. Sekarang kita menuju ke
Pendeta Katalia Gunawan yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita mau mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema Tuhan menyertai, belajar dari kisah Yusuf di Mesir, dari Kejadian 37 ayat 23 sampai 28 dan dilanjutkan pasal 39 ayat 1 sampai 23. Sudah bersiap nih Kak Pendeta Katalia akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Mari silahkan Kak Katalia. Halo kakak-kakak semua. Senang sekali saya, Kak Keti, bisa berjumpa dengan kakak-kakak guru sekolah minggu untuk membantu kita semua dalam mempersiapkan diri untuk menyampaikan cerita pada anak-anak kelas besar. Dan sebagaimana yang kita tahu, tema cerita kita pada hari Minggu ini adalah Tuhan menyertai. Diambil dari Kejadian 37 ayat 23 sampai 28, dilanjutkan dengan Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23. Ini yang menjadi bahan bacaan kita. Nah, tujuannya apa? Sebagaimana yang kita baca di dalam buku bahan ajar, tujuan dari cerita ini ada dua. Anak tahu bahwa Tuhan menyertai Yusuf sehingga Yusuf berhasil dalam tiap pekerjaannya. Dan yang kedua, anak mau meyakini bahwa Tuhan menyertai setiap orang yang berkenan kepadanya. Nah, kakak-kakak, untuk pembukaan cerita, saya mengusulkan bahwa GSM bisa meminta adik-adik untuk bercerita. Bercerita tentang apa? Bercerita tentang pengalaman ketika adik-adik itu menghadapi kesulitan. Nah, sebagai pertanyaan pemantik mungkin bisa diberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Adik-adik pernah nggak menghadapi kesulitan dalam mengerjakan PR atau mungkin mengerjakan tugas atau mungkin menghadapi ulangan yang susah di sekolah? Nah, saya rasa anak-anak pasti pernah ya mengalami itu. Nah, mereka bisa diminta untuk menceritakan. Atau mungkin juga mereka pernah ikut lomba yang lawan tuh hebat-hebat. Nah, bisa juga mereka diminta untuk menceritakan pengalaman. Atau mungkin mereka punya kesulitan-kesulitan lain yang mereka pernah hadapi, itu juga bisa untuk diceritakan. Nah, setelah itu, anak-anak diminta menceritakan pengalaman kesulitan mereka, kita bisa menanyakan ya kepada mereka bahwa kalau adik-adik menghadapi kesulitan, ya baik itu mungkin kesulitan dalam ulangan, dalam mengerjakan PR atau ketika ikut lomba, kepada siapa sih mereka pertama-tama meminta tolong? Apakah mereka langsung berdoa ke Tuhan atau mereka ke teman, ke guru, ke orang tua, ke siapa? Dan bisa ditanya juga, kenapa? Kenapa kok pertama-tama minta tolongnya ke orang tua dulu atau ke teman dulu? Kenapa nggak ke Tuhan dulu? Nah, kita bisa menggali apa alasan mereka, ya. Nah, lalu setelah kita sharing begitu ya, kita masuk kepada isi cerita, ya. Nah, di isi cerita ini saya mengusulkan yang pertama, kita sebagai guru sekolah minggu bisa mengatakan kepada anak-anak bahwa setiap orang itu pasti pernah mengalami kesulitan dalam hidup.
Ya, seperti yang tadi anak-anak sudah sharing di awal pembukaan. Mungkin ada yang sulit dalam mengerjakan PR, sulit mengikuti mata pelajaran tertentu, seperti itu. Nah, saya usulkan juga kakak-kakak bisa sharing juga mengenai kesulitan yang mungkin pernah kakak-kakak alami waktu seusia adik-adik. Saya percaya pasti kita punya banyak pengalaman gitu ya, yang bisa kita sharingkan kepada mereka. Ya. Nah, lalu ketika kita sharing akan pengalaman kesulitan kita, nah selanjutnya di poin ketiga, kita bisa mengatakan, kalau Yusuf, ya, ada tokoh Alkitab nih yang namanya Yusuf, dia juga pernah punya kesulitan di dalam hidupnya. Dia juga pernah mengalami kesulitan dalam hidupnya. Nah, mungkin di sini kakak-kakak juga bisa menanyakan kepada anak-anak. Mereka masih ingat ceritanya Yusuf pada minggu lalu itu apa? Ya, kita sekalian coba lihat ya, apakah adik-adik ini masih mengingat atau enggak cerita minggu lalu. Ya. Nah, lalu di sini kakak-kakak juga bisa mengingatkan kembali gitu ya, sedikit aja cerita minggu lalu, bahwa minggu lalu itu kan ceritanya tentang saudara-saudara Yusuf yang benci kepada Yusuf. Kenapa? Karena ayah mereka ya, Yakub, itu memberikan Yusuf jubah yang maha indah. Itu pertama. Lalu yang kedua, Yusuf juga menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Yang intinya bahwa saudara-saudaranya ini akan menyembah Yusuf. Yusuf akan menjadi raja atas mereka. Nah, dua hal ini kan yang membuat saudara-saudara Yusuf jadi benci nih sama Yusuf. Akhirnya mereka merencanakan hal jahat kepada Yusuf. Pertanyaannya, jahat seperti apa? Nah, saya mengusulkan supaya kakak-kakak nggak cerita terus, nggak ngomong terus, ya, supaya ada variasi metode. Kita bisa menayangkan video. Ya, saya sudah sertakan link videonya. Nanti kakak-kakak bisa menayangkan dari menit 1.43 sampai akhir videonya selesai. Video itu isinya apa? Video itu isinya kisah ketika Yusuf dibuang, ya, dibuang oleh saudara-saudaranya dan juga dijual menuju ke Mesir. Ya, jadi biar saja videonya itu yang bercerita. Ya. Setelah video itu ditayangkan, kakak-kakak bisa bertanya nih kepada anak-anak. Adik-adik, kalau seandainya kamu jadi Yusuf, ya, kamu dijual ke orang lain, kamu harus hidup jauh dari rumah. Bagaimana perasaan kamu? Kita coba gali perasaannya adik-adik ketika melihat cerita itu seperti apa. Bagaimana kalau seandainya mereka yang jadi Yusuf? Ya, saya rasa penting bagi kita untuk mengaitkan cerita yang ada di Alkitab dengan adik-adik pada saat ini, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya di poin 2, kakak-kakak juga kembali bisa melanjutkan cerita, ya. Jadi kan ceritanya setelah Yusuf itu dibawa ke Mesir, bekerja kepada Potifar, ada masalah nih yang terjadi lagi. Ya, masalahnya ini belum selesai. Ya, masalah apa itu? Ternyata Yusuf harus masuk ke penjara. Nah, saya usul di sini kakak-kakak bisa mencari gambar. Di Google tuh banyak kok, kakak-kakak. Gambar ketika Yusuf di penjara bisa ditampilkan, gitu ya. Kisah gambar ketika Yusuf itu masuk ke penjara. Nah, kenapa Yusuf masuk ke penjara? Nah, kita perlu juga menjelaskan. Karena dia difitnah oleh istri Potifar. Ya. Kenapa difitnah? Istri Potifar itu memfitnah Yusuf karena Yusuf tidak mau melakukan keinginan istri Potifar. Ya, kita bisa mengatakan seperti itu kepada adik-adik. Nah, lalu setelah itu kita bisa mengatakan, apakah berarti Tuhan itu tidak sayang kepada Yusuf? Apakah Tuhan itu meninggalkan Yusuf? Yusuf rasanya berulang kali mendapatkan kesulitan. Ya, dibuang ke sumur, dijual ke Mesir, harus hidup jauh dari orang tua, sekarang harus masuk penjara. Loh, kok ya susah banget hidupnya Yusuf? Apakah berarti Tuhan nggak sayang sama Yusuf? Apakah berarti Tuhan meninggalkan Yusuf? Tidak. Ya, kita bisa menyampaikan kepada adik-adik bahwa Tuhan itu selalu menyertai. Tuhan itu selalu memberi pertolongan kepada Yusuf. Apa buktinya?
Nah, kakak-kakak bisa mengajak nih adik-adik kita untuk membaca Kejadian 39 ayat 21. Itu salah satu bagian dari bacaan kita gitu ya. Saya usul kita bisa membacakannya secara bersama-sama. Nah, setelah membaca itu, kakak-kakak bisa mengatakan, nih lihat nih. Karena Yusuf itu selalu berbuat baik ya, walaupun dia ada dalam kesulitan, hidupnya tuh selalu benar, dia selalu berbuat baik. Jadinya Yusuf itu disayang sama kepala penjara. Bahkan Yusuf itu diberi kepercayaan untuk apa? Untuk mengurusi teman-teman tahanan yang lain. Ya, ini bukti bahwa Tuhan itu selalu menyertai, Tuhan itu sayang kepada Yusuf. Ya. Nah, itu ceritanya. Sekarang kita masuk ke bagian penerapan. Ya. Nah, kakak-kakak setelah cerita tentang Yusuf tadi, berbagai kesulitan yang sudah dia alami, nah kita sekarang mengajak adik-adik untuk belajar. Apa yang bisa kita pelajari ini? Ya. Kita perlu mengajarkan kepada adik-adik bahwa kesulitan itu terjadi dalam hidup. Ya. Mungkin dalam studi mereka, mungkin ada pergumulan keluarga gitu ya. Itu semua bukan karena Tuhan gak sayang sama adik-adik. Ya, penting sekali untuk kita mengatakan ini. Kalau kita punya masalah itu bukan berarti Tuhan itu gak sayang sama kita. Tapi ya, adik-adik perlu tahu. Kalau masalah, kalau kesulitan, itu diizinkan Tuhan terjadi supaya apa? Supaya adik-adik itu bisa menjadi orang yang lebih kuat, orang yang lebih baik, dan tentunya juga lebih bergantung kepada Tuhan, lebih bersandar kepada Tuhan. Ya. Nah, di sini kakak-kakak kita bisa juga tanya nih kepada adik-adik. Adik-adik itu kan pasti suka main game. Ya. Mungkin kakak-kakak bisa menanyakan, di sini siapa nih adik-adik yang suka main game? Game apa yang biasanya dimainkan? Ya, kenapa ngomong soal game? Karena begini, yang namanya game apapun itu kan pasti ada kenaikan level ya, kakak-kakak. Nah, makin tinggi levelnya, pasti makin susah juga, gitu kan ya, permainannya. Makin tinggi levelnya, tentu juga membuktikan kalau kita semakin expert nih. Kita semakin menguasai permainan itu. Skill kita juga akan terus semakin bertambah. Nah, demikian juga halnya dengan kesulitan yang dialami adik-adik di dalam hidup ini. Ya. Saya rasa kesulitan yang dialami adik-adik pada umumnya itu kan ya soal studi, begitu ya. Nah, di sini kakak-kakak bisa mengingatkan, kalau hari ini adik-adik itu sedang mengalami pelajaran, ulangan, tugas-tugas yang susah di sekolah, jangan mudah menyerah. Jangan juga menyontek. Karena kan menyontek itu ya sebetulnya hanya akan merugikan diri kita kan. Kita nggak akan bisa belajar apa-apa. Ya. Tetapi belajar dari Yusuf, ya, tetaplah melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Ya. Jangan menyerah. Berdoa minta pertolongan Tuhan dan tekun belajar. Ya. Percayalah, kalau kita mau terus berdoa, berserah pada Tuhan, kalau kita juga mau tekun berusaha, Tuhan itu pasti akan menyertai. Ya. Tuhan akan memberikan kita kekuatan, kita bisa menghadapi masalah-masalah yang ada, dan kemampuan kita akan berkembang. Itu sudah pasti. Namanya kalau di sekolah naik kelas gitu ya, kakak-kakak dari kelas 1 naik ke kelas 2, dari kelas 5 naik ke kelas 6, pasti pelajarannya akan makin susah. Tapi juga kemampuannya akan makin berkembang. Nah, itu yang perlu diingatkan kepada adik-adik. Ya. Nah, kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya, kalau adik-adik menghadapi kesulitan dalam hidup mereka, ingatkanlah kepada mereka 3B. Apa itu? B yang pertama berdoa, ya. Jadi adik-adik diajar berserah kepada Tuhan. B kedua itu adalah bertekun. Bertekun tuh maksudnya rajin, tidak mudah menyerah gitu ya. Dan B yang ketiga itu adalah berkembang.
Ya, percaya kalau adik-adik berdoa, adik-adik bertekun, Tuhan pasti akan menyertai dan adik-adik akan berkembang dari kesulitan itu. Ya. Nah, sekian untuk ceritanya nih, kakak-kakak. Nah, sekarang untuk ayat hafalan ya. Nah, ini untuk ayat hafalannya sudah diusulkan juga di dalam bacaan bahan ajar kita, Yesaya 41 ayat 10a ya. Ini bisa kita teruskan kepada adik-adik. Dan selanjutnya, nah ini untuk aktivitas. Ya. Kakak-kakak, untuk aktivitas saya mengusulkan ada satu aktivitas yang bisa dilakukan. Apa itu? Jadi kita bisa mengajak adik-adik untuk membuat pembatas Alkitab. Atau ya, ini saya beri atau, jadi kakak-kakak bisa pilih. Juga wallpaper digital. Ya, saya kira anak-anak sekarang itu kan sudah sangat familiar dengan gadget. Barangkali mereka semuanya punya gadget. Nah, kita bisa sesuaikan sih ya dengan konteks di sekolah minggu kita masing-masing. Kalau memang anak-anak sekolah minggu kita itu banyak yang pakai gadget, kita mungkin bisa mengajak buat wallpaper digital. Tapi kalau mungkin anak-anak di sekolah minggu kita tidak terbiasa dengan gadget, kita bisa mengajak membuat pembatas Alkitab. Ya, isinya itu apa? Isinya itu tentang tulisan 3B. Berdoa, bertekun, berkembang tadi. Nah, kenapa kita mengajak adik-adik membuat ini? Harapannya mereka itu bisa terus mengingat. Ya, kalau saya punya kesulitan, saya perlu melakukan 3 hal ini. Berdoa, bertekun, dan berkembang. Ya. Kalau misalnya di wallpaper digital ya di HP, itu kan pasti akan selalu terlihat ya oleh anak-anak. Atau mungkin juga pembatas Alkitab bisa juga. Ya, bisa disesuaikan dengan kondisi di sekolah minggu kita masing-masing. Ini saya kasih contoh nih kakak-kakak. Kalau buat wallpaper digital ya mungkin seperti ini. Ada banyak aplikasi yang saya yakin adik-adik pasti jauh lebih canggih daripada saya ya. Kita bisa pakai Canva atau yang lain-lain. Ini saya coba bikin pakai Canva. Ya, bantulah adik-adik untuk bisa berkreasi sekreatif mungkin, kakak-kakak. Oke, dan yang terakhir saya mengusulkan lagu pujian, ya, Ku Tak Akan Menyerah. Ya, saya pikir lagu ini cocok sekali dengan cerita kita yang mengajak anak-anak untuk tidak mudah menyerah jika ada kesulitan. Ya. Liriknya saya rasa luar biasa ya, baik sekali buat anak-anak. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana ya, yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Tuhan perbuat itu tidak ada maksud jahat. Nah, ini penting ya, supaya adik-adik mengingat bahwa kalau masalah terjadi bukan berarti Tuhan tuh gak sayang sama mereka. Sebab itu semua denganmu. Nah, ini kan juga menunjukkan penyertaan Tuhan ya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ya, kita bisa mengajak adik-adik menyanyikan lagu ini untuk juga menjadi pegangan bagi adik-adik bahwa Tuhan selalu punya rencana yang indah. Tinggal apakah adik-adik mau berserah, mau bertekun, dan juga berkembang di dalam Tuhan. Terima kasih kakak-kakak, semoga bahan ajar ini membantu buat setiap kita. Selamat melayani. Terima kasih Kakak Talia untuk metode pengajaran bagi anak di kelas besar. Baiklah kakak-kakak, kami sudah menyajikan pada kakak-kakak dari mulai bahan Alkitab dan juga metode pengajaran di setiap kelas, batita balita, kelas kecil dan kelas besar. Untuk kakak-kakak yang mau menyimak kembali, memperdalam ya bahan Alkitab, kakak-kakak bisa menyaksikan program Ngulik Alkitab. Dan untuk menambah ya inspirasi kakak-kakak untuk aktivitas, kakak-kakak juga bisa menyaksikan program dari YKB GKI TV, yaitu program Giku-Giku. Baiklah kakak-kakak, sebelum kita berpisah, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon Kau tetap boleh memberkati anak-anak-Mu yang masih harus mempersiapkan bahan persiapan guru sekolah minggu ini dengan kakak-kakak semuanya.
Biarlah persiapan mereka boleh makin matang, dengan demikian mereka boleh makin siap untuk menyampaikan firman-Mu pada anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di episode yang akan datang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.